Seorang adik membawa pacarnya untuk bertemu dengan kakaknya. Aku ingin mengenalkan pacarku, Lina, kepada kalian. Ini kakakku dan juga kakak iparku. Selamat datang di rumah kami. Silakan duduk, mari kita makan bersama. Sambut mereka dengan ramah. Adiknya lalu mempersilakan pacarnya untuk ikut duduk dan makan bersama. Pacarnya berkata, katamu kakak dan kakak iparmu itu orang penting, tapi kenapa rumah mereka kecil dan panas begini? Bahkan kipas angin saja tidak ada. Aku menyesal datang ke sini. Inilah kondisi keluarga kami. Kami juga tidak tahu kamu akan berkunjung. Jadi hanya ini yang bisa kami hidangkan. Sang pria lalu mengajak pacarnya duduk dan si wanita meminta kursinya ditarik terlebih dahulu sebelum duduk. Kenapa di meja ini tidak ada air minum? Tanyanya. Aku ambilkan. Pacarnya menawarkan. Tidak usah, biar kakak saja, sahut sang kakak. Setelah itu kakak bertanya, kamu tinggal di mana, Dik? Namun wanita itu sama sekali tidak mau menjawab. Air minuman pun datang. Minuman macam apa ini? Aku tidak bisa minum yang murah seperti ini. Itu saja yang kami punya di rumah, jawab kakaknya. Kalian memang pelit, ucapnya. Sudah, jangan banyak bicara. Coba saja dulu masakan kakak iparku. Dia pandai masak. Tapi ini apa? Aku tidak bisa makan makanan seperti ini. Semuanya tidak ada yang terlihat enak dan bergizi. Maaf, kami belum bisa menyediakan makanan sesuai seleramu. Lain kali kakak akan coba masakan yang kamu suka, jawab mereka. Selesai makan, kakaknya berkata, kalian duduk saja, aku bereskan semua. Sang adik meminta pacarnya membantu. Tetapi pacarnya justru menolak dengan alasan dia tamu. Lina benar, biar kami saja yang merapikan, ucap kakak ipar. Tidak perlu, biar aku saja, sahut adiknya. Saat kakak hendak menyimpan sisa makanan, untuk apa sisa makanan harus disimpan di kulkas? Kenapa tidak diberikan pada hewan peliharaan saja? Ejek si wanita. Kakaknya akhirnya marah. Sudah cukup kau hina keluargaku. Kalau saja bukan karena menghargai adikku, sudah kuusir kau dari tadi. Pacarnya pun menantang. Tahu kan, keluargaku lebih kaya dari keluargamu. Makanya jangan bandingkan. Karena kaya, kamu jadi merasa boleh merendahkan orang lain? Dasar orang kaya sombong, balas sang kakak. Sudah, ayo kita pulang saja, aku tidak terima diperlakukan seperti ini, keluh pacar sang adik. Kamu ini sepertinya tidak pernah diajarkan sopan santun, seenaknya saja menghina keluarga orang, tambah kakak ipar. Adik, apa kamu masih ingin dengan wanita seperti ini? Tanya kakaknya. Kamu sudah keterlaluan, sekarang cepat pergi dari rumahku. Sudah sadar belum dengan ucapanmu? Aku ini cantik, keluargaku kaya raya. Sekarang pilih antara aku atau keluargamu. Aku tidak mau memilih wanita sepertimu. Pergi dari rumahku sekarang. Kamu akan menyesal sudah mengusirku, ancamnya. Kau tidak dengar? Adikku sudah tidak ingin bersamamu lagi. Pergilah. Akhirnya wanita itu keluar dari rumah sambil menahan marah. Bagaimana menurut kalian pacarku sudah menghina keluargaku? Apa keputusanku mengakhiri hubungan sudah benar? Saat berjalan, seorang wanita tanpa sengaja menjatuhkan uang dari sakunya. Seorang anak kecil melihatnya dan langsung memberitahu, "Tante, uangmu jatuh." Namun, wanita itu terkejut ketika melihat liontin yang dipakai oleh anak tersebut. Liontin itu tampak mirip dengan milik bosnya. Wanita itu berterima kasih dan mencoba memberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi anak kecil itu menolaknya, karena ibunya mengajarkan untuk membantu tanpa mengharap imbalan. Wanita tersebut penasaran dan bertanya dari mana anak itu mendapat liontin itu. Anak itu menjawab, ini liontin milik ibunya. Lalu sang wanita bertanya di mana ibunya. Anak itu memperlihatkan ibunya yang sedang menyapu jalan di dekat kantor. Setelah itu, anak kecil itu pamit untuk bermain lagi. Wanita itu kemudian menelepon bosnya dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan wanita yang selama ini dicari sang bos. Bos menanyakan di mana orang itu sekarang, dan wanita itu menjawab sedang menyapu halaman kantor mereka. Bos menyuruhnya menunggu, meski ternyata orang yang dicari sudah menikah dan punya anak. Namun, bos berkata tidak masalah dan akan datang menemui. Sesampainya di tempat itu, bos meminta sekretarisnya pulang dan membawakan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Pria itu menghampiri wanita yang sedang bekerja di halaman dan menyapanya. Sang gadis terkejut dan berkata, sudah lama tidak bertemu, sekitar 10 tahun. Pria itu bertanya kabarnya dan menyapa bahwa anaknya sudah besar. Ia juga bertanya tentang ayah anak itu dan mengapa bukan pria yang mencari nafkah. Gadis itu mengingat kembali masa ketika dia diusir oleh ibu pria tersebut karena miskin. Dia sedih menjawab bahwa ayah anaknya sudah meninggalkan mereka. Pria itu kemudian meraih tangan gadis itu dan bertanya mengapa dia tidak menunggunya. Gadis itu mencoba melepaskan dan mengusir pria itu karena merasa menikah terlalu cepat dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Pria itu balik bertanya seperti apa lelaki yang seharusnya ia menikahi dan mengusirnya. Tiba-tiba pengawas datang dan menegur gadis itu karena dianggap bermalas-malasan, lalu menyuruhnya membersihkan halaman kembali. Gadis itu meminta anaknya untuk tidak bermain terlalu jauh
sembuh dan melanjutkan pekerjaannya. Pria itu kemudian bertanya nama dan umur anak itu. Anak itu menjawab berumur 10 tahun. Pria itu sadar bahwa anak itu adalah anaknya dan memperlihatkan liontin yang serupa dengan miliknya sebagai bukti. Dia lalu mengajak anak itu dan ibunya bertemu. Kemudian sekretaris datang membawa hadiah yang tadi diminta. Mereka menghampiri gadis itu yang terkejut dan bertanya kenapa masih di sana. Pria itu bilang ia sudah mengetahui semuanya dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya. Gadis itu mengangguk. Pria itu merasa lega dan menyesal karena telah menyakiti mereka. Sebagai tanda penyesalan, pria itu memberikan sertifikat rumah kepada mereka. Gadis itu awalnya menolak, tapi pria itu membujuk dengan mengatakan bahwa dia ingin membalas kesalahannya dan berharap mereka bisa bersama lagi. Namun gadis itu menolak dengan alasan dia hanya tukang sapu dan tidak ingin pria itu malu olehnya. Pria itu menegaskan bahwa tanpa mereka hidupnya tidak berarti dan dia ingin memperbaiki semuanya. Akhirnya, gadis itu tersenyum dan mengajak anaknya memanggil pria itu ayah. Anak itu pun memanggil pria itu ayah, membuat pria itu bahagia, dan mereka bersatu kembali. Sambil menggendong anaknya, seorang pria berlari mengejar istrinya yang hendak pergi dari rumah. Ia memohon, "Jangan pergi, tolong pikirkan anak kita." Namun sang istri membalas, "Aku tak mau hidup dengan pria miskin sepertimu lagi." Ia lalu melemparkan beberapa lembar uang dan pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan pulang, tak sengaja uang itu terjatuh. Seorang pemulung wanita menemukannya dan mengembalikannya. "Pak, uangnya jatuh." Pria itu berterima kasih dan bertanya kenapa ia memulung. Sang wanita menjawab bahwa ia tak punya siapa-siapa dan mencari nafkah dari sampah. Pria itu termenung, lalu memberikan uangnya. "Ambillah, semoga uang ini bisa membantumu." Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan sebuah gelang. "Simpan ini, siapa tahu suatu hari takdir mempertemukan kita lagi." 5 tahun berlalu. Pria tersebut kini bekerja sebagai buruh bangunan. Suatu hari, mantan istrinya datang dan mengejek. "Ternyata kamu masih miskin juga." Pria itu hanya diam. Tak lama kemudian, seorang wanita mendekatinya dan menunjukkan gelang yang dulu ia berikan. "Masih ingat aku? Waktu itu kau membantuku meski kau sendiri tak punya apa-apa," ucapnya. Sang wanita memandang mantan istri si pria dan menasihati, "Jangan pernah menghina orang yang sedang dalam kesulitan." Lalu sekretaris wanita tersebut datang membawa setumpuk uang. "Sekarang giliranku membalas kebaikanmu. Mari jalani, aku akan merawat kau dan anakmu." Sang pria terharu, menyadari bahwa kebaikan kecil yang dulu ia berikan kembali dalam bentuk yang sama sekali tak ia duga. Anak dan menantunya datang membawa kabar. "Ibu, aku ingin memberi kabar gembira," kata mereka. Ibunya penasaran, "Kabar apa itu?" Dengan semangat anaknya menjawab, "Istriku sedang hamil, Bu. Ibu akan segera jadi nenek." "Ibu bahagia sekali. Akhirnya keluarga kita akan punya penerus," ungkap sang ibu kegirangan. "Ibu harus menjaga kandungan dengan baik ya. Yuk, duduk dulu. Ibu akan buatkan sup ayam yang sehat untuk kalian." Namun menantunya menahan. "Tunggu sebentar, Bu. Ada yang ingin saya utarakan dulu." Sang ibu menurut dan mempersilakan duduk. Menantunya berkata, "Sebenarnya saya belum siap punya anak sekarang, tapi anak ibu sangat memohon agar kehamilan ini diteruskan. Usiamu kan sudah 28, kalau bukan sekarang kapan lagi? Masa menunda sampai umur 40, tukas sang ibu. "Saya bisa saja melahirkan, tapi ada 3 syarat," kata menantu. "Berapapun syaratmu, pasti ibu setuju," jawab ibu. "Syarat pertama, setelah anak lahir, ibu harus yang asuh. Saya khawatir kalau ibu sudah terlalu lelah. Kedua, sejak sekarang sampai melahirkan, semua biaya harus ibu yang tanggung. Saya ingin periksa kandungan di rumah sakit terbaik hingga masa pemulihan, semua perawatan premium, supaya saya tetap tampil cantik. Yang ketiga, setelah melahirkan, saya ingin ibu memberi saya uang, tidak banyak, 90 juta saja. Kalau syarat ini disetujui, saya akan pertahankan kandungan ini. Kalau tidak, kehamilannya saya gugurkan. Ibu tolong setujui ya. Kalau ibu menolak, ibu takkan pernah menggendong cucu." Ibu pun tercengang dan berkata, "Awalnya ini adalah berita membahagiakan, tapi mendengar permintaan kalian, saya jadi berpikir ulang. Tadi kamu memberikan 3 syarat pada ibu. Sekarang giliran ibu bertanya, sudah 5 tahun kalian menikah, pernahkah kalian memberi hadiah saat ulang tahun ibu? Tidak, kan? Sejak kalian menikah, pernah membantu masak, bersih-bersih rumah, mencuci. Setiap lebaran, ibu seorang diri di dapur, sementara kalian santai di sofa menonton. Tahun lalu, waktu ibu masuk rumah sakit, kalian menjenguk, memberikan uang saat ibu keluar rumah sakit pun tidak. Ibu memang punya pensiun, tak kekurangan uang. Namun, setelah anak ini lahir, yang bertanggung jawab membesarkan adalah kalian, orang tuanya. Ibu membantu karena keikhlasan, bukan kewajiban. Tanggung jawab ibu sebagai seorang ibu sudah selesai untuk cucu ini. Soal melahirkan anak, itu tetap keputusan ada di tangan kalian. Tapi ucapan kalian hari ini sungguh melukai hati ibu. Hubungan keluarga itu soal saling menghormati. Kewajiban penuh hanya pada orang tua dan anak kandung. Jadi, anak ini akan dilahirkan atau tidak, ibu serahkan keputusan sepenuhnya pada kalian. Apakah kalian setuju atas keputusan sang mertua? Jika kalian setuju, silakan like dan subscribe.
Seorang pemilik warung memberikan semangkuk mie kepada seorang gadis malang. Gadis itu hanya memandang mie tersebut dan terdiam. "Apa yang kamu lihat? Ambillah," ujar pemilik warung. Dengan rasa malu, si gadis pun mengambil mie itu. "Terima kasih," ucapnya. "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pria di dalam sana," kata pemilik warung. Gadis itu melihat ke dalam warung, dan pria di sana membalas tatapannya dengan senyuman. "Makanlah," kata pria itu. Gadis itu pun menyantap mie dengan lahap karena sangat lapar. Setelah selesai makan, ia mendekati pria yang ada di itu. "Ada apa? Apa kau masih lapar?" tanya pria itu. "Aku perlu bantuanmu. Bisakah aku meminjam 500.000? "Mengapa kamu tidak malu meminta begitu?" kata pemilik warung. "Dengarkan aku, Kak. Aku datang ke kota ini untuk bekerja, tapi semua barang dan dompetku dicuri. Aku hanya ingin pinjam uang untuk ongkos pulang. Nanti akan kukembalikan." Kemudian, pria itu meminta saudaranya untuk memberi uang 500.000 pada gadis itu, sementara saudaranya merasa ragu. "Di zaman begini, banyak penipu, Safno," ucap saudaranya. "Tidak apa-apa, aku sudah mentransfer uangnya kepadamu. Berikan saja uangnya," balas Safno. Dengan enggan, saudaranya pun memberikan uang tersebut. "Inilah uangnya, ambillah," katanya. "Terima kasih. Namaku Dilan, boleh aku minta nomor HP-mu agar bisa menghubungi dan mengembalikan uang ini?" "Tidak perlu, yang penting kamu bisa pulang dengan selamat. Cepatlah pulang." Setelah itu, Dilan pergi dengan bahagia. Namun sebelum pergi, saudaranya memberikan selembar kertas. "Ini nomor Safno, jangan lupa kembalikan uang itu." "Tenang saja, aku pasti akan mengembalikannya," jawab Dilan. Beberapa hari kemudian, Dilan menelepon Safno kembali untuk meminjam uang lagi, kali ini untuk biaya berobat ayahnya. Karena merasa iba, Safno kembali meminjamkan semua uang yang ia punya untuk membantu Dilan. Bertahun-tahun berlalu, Dilan pun kembali ke warung itu. "Maaf, warung belum buka," ucap pemiliknya. "Aku kesini bukan untuk makan. Aku mencari Bang Safno. Apakah dia ada di sini?" "Siapa kamu?" tanya pemilik. "Aku Dilan, gadis yang dulu pernah diberi makan," jawabnya. Pemilik pun mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. "Jadi, ini kamu. Safno telah menghabiskan sisa tabungannya untuk membantumu. Kini, dia bekerja serabutan agar bisa bertahan hidup. Di mana Bang Safno sekarang? Tolong, aku ingin menemuinya. Dia ada di depan sana," jawab pemilik warung. Dilan segera pergi mencari Safno, berkeliling hingga akhirnya menemukan pria itu. "Bang Safno, kamu salah orang. Pergilah," ujar Safno dengan keadaan mengenaskan. "Aku Dilan, sekarang aku sudah bekerja tetap. Aku minta maaf karena sangat lama mengembalikan uangmu membuatmu. Aku tak bisa membalas kebaikanmu dulu, tapi sekarang aku sudah berhasil. Tolong izinkan aku mengembalikan semuanya. Ternyata kebaikannya dulu berbuah manis sekarang."